Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah di kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, bertepatan di hari Jumat di bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan, kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama mengajak pribadi kita masing-masing untuk menambah rasa takut kita kepada Allah dengan cara menjalankan apa saja yang sudah diperintahkan dan berupaya menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mensyukuri segala kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita bersama. Sebagai wujud syukur, kita bisa melakukan apa saja yang menjadi tambahnya nilai kebaikan kita. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan akan menjadi bekal diri kita, menjadi bekal yang terbaik dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam Al-Quran kita bisa menemukannya di surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan menjadi waktu yang sangat tepat untuk kembali menguatkan kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Di bulan yang suci yang penuh barakah ini, kita diberi banyak sekali bonus-bonus yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Dilipat gandakannya pahala amal ibadah kita dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan,
yang harus kita manfaatkan untuk kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Jamaah solat Jum'ah yang dirahmati Allah. Keberkahan Ramadan ini terbukti dari diturunkannya pada bulan ini panduan utama umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang berisi firman-firman Allah yang selalu bisa dibuktikan kebenarannya. Hal ini bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini, ayat-ayat itu antara lain surah Al-Qadar yang mengisyaratkan bahawa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian kita bisa menemukan dalam surat Ad-Duhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Ada surat Al-Anfal ayat ke-41 yang mengisyaratkan bahawa Al-Quran itu diturunkan bertepatan dengan terjadinya perang Badar. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari beberapa ayat yang ada di Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahawa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal ini pula bertepatan dengan bertemu pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di Badar, yang pada saat turun wahyu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat kembali tentang Al-Quran yang penuh barakah yang telah diturunkan pada bulan yang suci, pada waktu yang diberkahi, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran, untuk meraih keberkahan hidup kita. Untuk meraih keberkahan ini bisa kita lakukan dengan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran,
memahami Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap kehidupan kita di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Tentu kita harus pahami dengan cara belajar tentang Al-Quran. Kalau sudah kita tahu, kita amalkan, kita ajarkan sebisa kita. Walau ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain membaca Al-Quran, kita juga perlu untuk membumikan, memasyarakatkan Al-Quran melalui majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mengajar dan mengkajinya. Karena selain membaca, mengkaji dan mengajarkan Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Lebih dari itu semua, nilai-nilai kandungan Al-Quran menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melihat Al-Quran hanya sebatas teks saja, namun harus dipahami sebagai firman mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar meraih keberkahan melalui membaca Al-Quran, melalui kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan membaca, mengkaji, mengajarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan semoga kita semuanya, keturunan kita semuanya, keluarga kita semuanya, termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, semoga kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.